pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Berarti tidak ada yang tidak hadir. Setiap hari itu harus rajin datang supaya selalu mendapat materi baru dari Bapak dan Ibu. Baik, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, sering. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Ya Tuhan, lindungilah kami pada siang hari ini. Lindungilah guru kami yang akan mengajarkan kami pada hari ini. Berikanlah dia semangat ya Tuhan, agar dia bisa mengajar kami dengan baik. Dan berilah kami juga semangat ya Tuhan, agar kami bisa menjawab semua soal yang diberikan oleh guru kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kiamat kami. Setelah itu satu orang menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang mau? Ya, Siti. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Kita bela bersama, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan dulu. Terima kasih. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Kalau mau jadi orang sukses harus selalu belajar dan siap untuk menerima materi baru dari guru. Mau jadi orang sukses Miko? Jangan lupa selalu belajar terus setiap saat. Tidak boleh berhenti untuk jangan tunggu malam baru belajar. Ini tanda-tandanya hanya malam hari belajar. Belajar itu siang hari, kalau sudah bantu orang tua jangan lupa belajar. Baik. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita belajar materi coding tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang sudah pernah dengar kata AI? Oke, apa AI lagi? Siapa yang tahu? Ibet. Artificial intelligence. Oke, itu kepanjangan dari AI. Artificial Intelligence. Atau bahasa Indonesia ya, kecerdasan artifisial. KA. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Lebih mendalam kita belajar tentang dekomposisi. Baik. Siapa yang pernah dengar kata komputasional? Komputasional.
sulit. Siapa? Sudah pernah semua? Misalnya apa? Pekerjaan yang terlalu besar dan menurut kamu sangat-sangat sulit. Misalnya apa? Cari kayu itu pekerjaan yang sangat sulit menurut dia Sherry. Yang lain? Hah? Bakti sosial. Berarti bakti sosial loh, pekerjaan yang sangat sulit kita menurut dia Vicky. Mari kita beri apresiasi dulu. Beri apresiasi. Baik, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang komputasional. Komputasional itu, baik, mari kita perhatikan di sini. Sebelum kita masuk ke situ, Pak Guru ingin menyampaikan dulu apa tujuan belajar kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mengaplikasikan dekomposisi untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Itu yang kita belajar pada siang hari ini. Memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil atau menjadi lebih sederhana. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti komputer. Ini adalah kemampuan penting yang membantu kita menguraikan masalah rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana. Memecahkan masalah besar menjadi atau memecahkan masalah rumit menjadi masalah yang sederhana. Berpikir komputasional itu seperti resep. Misalnya kalau kita buat sesuatu atau mau masak sayur singkong yang paling enak, apa yang kita perlu siapkan? Yang pertama pasti kita siapkan dulu sayur singkongnya, saunainya. Setelah itu bawangnya. Setelah bawang apa mungkin ada tambahan lagi bumbu-bumbunya, misalnya kunyit supaya warnanya kuning. Itu. Habis itu apa lagi? Misalnya itu langkah-langkah, misalnya contoh untuk membuat resep sesuatu. Seperti itulah komputasional ini, anak-anak. Memecahkan masalah besar menjadi masalah yang sederhana. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada komputasional. Dekomposisi. Dekomposisi itu dari apa? Memecahkan masalah. Nah, ini contoh praktik, lihat. Bayangkan kamu ingin membuat kue. Senang buat kue? Siapa yang pernah buat kue di rumah? Pernah bantu atau tua pandai kue? Iya. Buat kue apa yang pernah kamu buat? Kue sakura. Mana kue sakura ya? Oke. Nah, misalkan kamu bayangkan ingin membuat kue. Daripada bingung dengan seluruh proses, kamu bisa memecahkan menjadi langkah-langkah yang kecil. Yang pertama apa? Siapkan bahan-bahan. Setelah itu misalnya buat siapkan bahan-bahan. Apa bahan-bahan membuat kue itu? Ada pewarna lagi, macam-macam, mentega. Saya campurkan tepung
yang lebih misalnya contohnya tadi seperti buat resep, berpikir komputasional dalam coding. Coding itu adalah cara kita memberi instruksi kepada komputer. Misalnya beri instruksi kepada komputer. Misalnya kalau kita masuk ke Google Search atau pencarian di Google. Pernah buka Google? Misalnya kamu masuk ke situ, mau tulis apa? Misalnya tulis apa? Hah? Siapa pahlawan kita? Otomatis komputer akan membaca dengan sendirinya nama-nama pahlawan. Setelah kita cari tulis siapa nama-nama pahlawan Republik Indonesia, otomatis nanti setelah kita pencarian tekan enter, maka akan muncul semua nama-nama. Seperti itu kerjanya coding itu tadi, memecahkan program menjadi fungsi-fungsi kecil. Bahasa pemrograman seperti search sangat bagus untuk belajar coding di usia kita. Baik, paham sampai sini? Sekarang Pak Guru ingin beri tugas. Kita bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Baik, tugasnya. Ini tugasnya. Memecahkan menjadi langkah-langkah yang kecil. Tugasnya liburan sekolah ke pantai. Itu tugasnya. Liburan sekolah ke pantai. Sekarang pantai kita punya pantai yang di Riau, karena itu yang lebih dekat. Per meja, per kelompok.
beri apresiasi. Sekarang kelompok Halo teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menentukan tujuan Partai Reo Piknik. Apa tujuannya? Piknik. Menentukan anggaran Rp500.000. Jumlah orang 5 orang. Mengatur transportasi mobil. Membuat daftar barangan bawaan. Topi bundar, pakaian renang, kacamata hitam, gelas, piring, tikar, dan kamera. Apakah ada yang ingin bertanya? Barang bawaan. Ada topi bundar, pakaian renang, kacamata hitam, gelas, dan piring, tikar, kamera. Apa anggaran? Rp500.000. Oke, baik. Apa saya ada bertanya? Apa tujuan kalian mengikuti pantai? Piknik. Apa yang kalian lakukan di pantai? Berenang. Oke, baik. Beri apresiasi. Baik. Terima kasih karena semuanya sudah melakukan presentasi berkaitan dengan liburan sekolah ke pantai. Baik. Seperti itulah proses yang namanya dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi masalah yang sederhana. Misalnya itu contohnya tadi. Kalau kita pergi berlibur ke pantai. Tujuan yang pertama pasti kita punya tujuan kalau kita pergi berlibur. Apa tujuan kita pergi berlibur? Yaitu pergi bersenang-senang, melihat pantai, melihat hewan-hewan yang ada di pantai. Sekarang anggaran kalau kita pergi ke pantai pasti kita punya menyiapkan anggaran. Karena tidak mungkin kita jalan kaki dari sini sampai di Reo. Pasti kita siapkan kendaraan. Kira-kira berapa anggaran ke Reo ini? Kalau naik mobil, otomatis kita naik mobil karena banyak orang. Kira-kira berapa anggarannya? Misalnya ke bawah apa? 800. Pulangnya juga atau PP 800. 400 ke bawah, 400 pulang. Sudah itu, pas kita pikir, oh ya sampai di pantai kita nanti apakah kita makan atau tidak? Kalau makan pasti kita siapkan makanan dari rumah. Habis itu kalau mau berenang pasti siap baju renang. Seperti itu. Nah, habis itu alat transportasinya misalnya mobil. Kalau mobil tadi anggarannya 400. Seperti itulah yang namanya apa tadi dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi masalah mini. Itu yang sering kita buka. Atau kalau tidak di BA juga ada Beta AI. Beta AI. Kita mau tanya apa di situ? Yang pasti harus jelas. Apa yang kita tanya? Kalau kita beri masukan atau pertanyaan atau perintah yang jelas, maka dia akan menjawab sesuai dengan perintah yang kita berikan. Kalau kita salah beri perintah, maka jawabannya salah. Seperti itu kerja komputer. Sekarang dunia teknologi kita dituntut harus bisa mengoperasikan teknologi, terutama AI. Begitu kerjanya.
Ya, share gitu.